Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Listianingsih Ahmad. Saya semester 4 kelas A. Ya, baik, di sini yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah biokimia. Di sini saya akan mempresentasikan materi sedikit tentang metabolisme karbohidrat. Nah, yang pertama, langsung saja, metabolisme karbohidrat di sini dapat dilakukan untuk orang-orang yang berdiet, yang mana di sini diet bervariasi. Untuk karbohidrat sendiri dapat menghasilkan PU karbohidrat yang memiliki fungsi karbohidrat terutama sebagai sumber energi atau dari glukosa. Selanjutnya ada monosakarida atau heksosa. Di sini memiliki hasil pencernaan karbohidrat yang mempunyai 3 elemen utama. Yang pertama ada gluktosa, fruktosa, dan galaktosa. Nah, di sini fruktosa dan galaktosa di hati menghasilkan glukosa, yang mana di sini proses-proses pada metabolisme karbohidrat terbagi atas 5. Yang mana yang pertama ada glikolisis, glikogenesis, yang ketiga ada glikogenolisis, yang keempat ada HMP-SHAN, dan yang kelima gluconeogenesis. Nah, di sini kenapa sih metabolisme KH itu penting? Nah, alasan dari kenapa metabolisme KH itu penting, yang pertama adalah glukosa adalah sumber energi utama dan mempunyai kadar glukosa darah harus seimbang antara 80 sampai 180 gram. Yang selanjutnya, bila berlebih atau berkurang dari kadar normal dapat terjadi gangguan kesehatan. Selanjutnya, bila kita mengkonsumsi glukosa tadi berlebih, ini dapat mengakibatkan hiperglikemia, yang mana glukosa itu sangat reaktif dan dapat merusak jaringan tubuh. Selanjutnya, jika kita kekurangan mengkonsumsi glukosa, maka akan terjadi hipoglikemia, yang mana kita akan merasakan lemas, lesu, dan loyo. Selanjutnya ada glikolisis, disebut juga Embden-Meyerhof pathway, yang mana ini terjadi dalam sitosol. Selanjutnya ada glikolisis atau oksidasi glukosa, yang mana ini terjadi atas 3. Yang pertama ada energi atau ATP, yang kedua ada aerob atau asam pirufat, yang ketiga ada anaerob atau asam laktat. Nah, di sini pada keadaan aerob ini hasil akhirnya asam pirufat akan masuk ke dalam mitokondria dan menghasilkan asetil CoA. Pada hasil asetil CoA ini akan terjadi siklus Krebs. Nah, dari siklus Krebs ini dapat menghasilkan ATP plus CO2 plus H2O. Selanjutnya, di sini ada jalur glikolisis. Nah, teman-teman bisa lihat. Di sini ada jalur glikolisis. Langsung saja di sini reaksi-reaksi pada glikolisis pada umumnya berjalan 2 arah, yang terkecuali 3 reaksi berikut berjajan searah. Glikolisis di eritrosit, yang mana eritrosit dewasa tidak mempunyai inti sel dan organel sel atau mitokondria yang menghasilkan rantai respirasi, dan siklus asam sitrat tidak dapat terjadi. Yang dapat menghasilkan oksidasi glukosa dari eritrosit selalu menghasilkan asam laktat. Nah, next, di sini ada reaksi-reaksi dari citric acid cycle, teman-teman bisa lihat. Nah, kita masuk pada glikogenesis, yang mana sintesis glikogen dari glukosa terjadi di dalam hati dan otot, yang mana terdapat 3 reaksi. Yang pertama, reaksi pertama yaitu glukosa plus ATP menghasilkan glukosa 6P plus ADP, yang mana ini adalah reaksi dari glukokinase atau heksokinase. Reaksi yang kedua, glukosa 6P menghasilkan glukosa 1P, yang mana ini reaksi dari fosfoglukomutase. Selanjutnya reaksi yang ketiga, yang mana glukosa 1P atau UTP menghasilkan UDPG trifosfat, atau ini reaksi dari UDPG profosfoniase. Selanjutnya enzim
glikogen sintase atau sintase menghasilkan atau membentuk ikatan alfa 1,4 glikosidik atau rantai lurus dari glikogen. Selanjutnya ada enzim pencabang atau branching enzyme menghasilkan atau membentuk ikatan alfa 1,6 glikosidik atau rantai cabang dari glikogen. Selanjutnya molekul glikogen seperti pohon, cabang, dan rantingnya dijadikan jadi satu, seperti sama halnya sesuatu hal atau reaksi yang lengkap. Selanjutnya di sini ada mekanisme reaksi dari sintesis glikogen. Ini ada jalur glikogenesis dan glikogeneolisis. Nah, teman-teman bisa lihat yang di samping kiri ini adalah glikogenesis dan di samping kanan ini adalah glikogenolisis. Nah, di sini kita akan masuk kepada glikogenolisis, yang mana proses pemecahan glikogen dalam otot bertujuan untuk mendapat energi bagi otot yang menghasilkan pirufat atau laktat. Selanjutnya, pirufat atau laktat ini dapat menghasilkan sebab glukosa 6P yang dihasilkan dari glikogenolisis masuk ke jalur glikolisis di otot. Nah, sedangkan dalam hati bertujuan untuk mempertahankan kadar glukosa darah di antara dua waktu makan. Selanjutnya ada glukosa 6P yang akan diubah menjadi glukosa 6P plus H2O yang menghasilkan glukosa PI. Nah, reaksi tersebut adalah reaksi dari glukosa 6-fosfatase. Selanjutnya ada enzim glukosa 6-fosfatase. Terdapat di hati, ginjal, dan epitel usus, tetapi tidak terdapat di jaringan otot. Yang kedua ada enzim glikogen fosfonilase. Ini dapat menghasilkan atau memutuskan ikatan alfa 1,4 glikosidik dari glikogen. Selanjutnya ada debranching enzyme yang menghasilkan atau memutuskan ikatan alfa 1,4 glikosidik. Nah, lanjut, gluconeogenesis atau pembentukan glukosa dari bahan bukan karbohidrat. Nah, pada mamalia terutama terjadi di hati dan ginjal. Di sini pada gluconeogenesis ada substrat yang mana terbagi atas 4. Yang pertama yaitu asam laktat yang dapat menghasilkan atau dihasilkan dari otot dan eritrosit. Yang kedua ada gliserol yang dapat dihasilkan dari hidrolisit triacylglycerol dalam jaringan lemak atau adipose. Selanjutnya ada asam aminoglukogenik. Selanjutnya ada asam propionat yang dihasilkan pada ruminansia. Selanjutnya ada gluconeogenesis, yang mana ini sangat penting untuk penyediaan glukosa bila karbohidrat tidak cukup dalam diet. Nah, selanjutnya jaringan perlu pasokan glukosa kontinus sebagai sumber energi utama sistem saraf dan eritrosit. Selanjutnya, enzim bantuan pada gluconeogenesis ini ada 4. Yang pertama pirufat karboksilase, fosfoenol pirufat karboksikinase. Yang ketiga ada fruktosa 1,6 bifosfatase. Yang keempat ada glukosa 6-fosfatase. Nah, di sini ada jalur gluconeogenesis, teman-teman bisa lihat. Selanjutnya ada HMP-SHAN atau heksosa monofosfansan. Nah, ini disebut juga sebagai pentose fosfat pathway, merupakan jalan lain untuk oksidasi glukosa. Pada HMP-SHAN ini tidak bertujuan menghasilkan energi ATP, dan HMP-SHAN ini hanya aktif dalam 6 sistem. Yang pertama ada hati, jaringan lemak, kelenjar korteks adrenal, kelenjar tiroid, eritrosit, dan kelenjar mamae atau laktasi. Selanjutnya HMP-SHAN ini
mempunyai fungsi utama yaitu untuk menghasilkan NADPH, yaitu mereduksi NADP+. NADPH diperlukan untuk proses anabolik di luar lemak dan steroid. Fungsi yang lain dari HMP-san ini, lemak adalah menghasilkan ribosa 5-fosfat untuk sintesis nukleotida dan asam nukleat. Selanjutnya yaitu di sini teman-teman bisa lihat jalur HMP-san. Selanjutnya ada glukosa darah. Nah, di sini untuk glukosa darah dapat dipakai oleh semua jaringan tubuh yang disimpan di dalam hati dan otot yang dapat menghasilkan glikogen. Yang kedua ada jaringan lemak yang dapat menghasilkan triacylglycerol atau TG. Nah, glukosa darah ini dapat dihasilkan atau bersumber dari 3 sistem. Yang pertama ada karbohidrat makanan, glikogenesis hepar, dan gluconeogenesis. Selanjutnya hormon apa sih yang mengatur glukosa darah? Nah, di sini pada glukosa darah, hormon yang dapat mengatur glukosa darah tersebut yaitu ada 3. Yang pertama ada insulin, yang kedua ada hormon dari kelenjar hipofisa anterior atau growth hormone. Yang ketiga ada hormon kelenjar medula adrenal yang mana ini epinefrin atau glukagon. Nah, lanjut, mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih pengaruh hormon bagi glukosa darah? Nah, di sini keadaan kadar glukosa darah dapat menghasilkan atau merangsang sekresi hormon glukagon yang terdapat pada glukosa darah. Selanjutnya, keadaan glukosa darah dapat menghasilkan atau merangsang sekresi hormon insulin. Yang terakhir, keadaan darurat atau dari hormon ini dapat merangsang sekresi hormon adrenalit pada glukosa darah. Selanjutnya, glukagon hati dan glukagon dan epinefrin otot ini menghasilkan pembentukan CAMP yang mana CAMP menghambat glikogen sintase yang menghasilkan atau yang dapat menghambat glikogenesis. Selanjutnya CAMP memacu fosforilase atau dapat memacu glikogenelisis. Nah, di sini ada insulin yang terbagi yang mempunyai fungsi ada 2. Yang pertama memacu glikogen sintase, yang kedua memacu fosfodiesterase yang akan memecah CAMP menjadi 5-AMP yang dapat menghasilkan efek atau dapat mengakibatkan efek memacu glikogenesis dan menghambat glikogenelisis. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.